Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat semuanya ya, dan tentunya tetap semangat. Hari ini kita akan kembali belajar muatan pelajaran SPDB materi reklame. Kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami reklame. Silakan disimak ya nak. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan dari reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Anak-anak, reklame mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah berfungsi memberikan informasi kepada khalayak atau konsumen tentang perusahaan, produk atau barang maupun jasa. Yang kedua, mempengaruhi atau membujuk khalayak atau konsumen sehingga mereka akan memerlukan pembelian. Fungsi yang ketiga, untuk menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamkan. Kemudian, memberikan kepuasan tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang kelima, sebagai alat komunikasi antara penjual dengan calon pembeli atau konsumen. Selain mempunyai tujuan, fungsi, reklame mempunyai beberapa syarat agar mudah dikenal oleh masyarakat umum. Yang pertama adalah reklame harus kelihatan mencolok ya, agar mudah dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat umum. Nah, mencolok apanya? Ukurannya harus kelihatan besar. Penempatannya di tempat-tempat yang strategis ya, mudah dilihat orang. Warnanya yang sangat jelas atau warna-warna yang bisa kelihatan dari jauh. Tulisannya atau gambarnya, jadi harus kelihatan jelas, besar sehingga orang melihat langsung kelihatan. Syarat yang kedua, kata-katanya jelas, singkat dan mudah dimengerti. Jadi ketika orang melihat langsung paham arti yang disampaikan. Kemudian menarik ya, diberi gambar, warna maupun bahasa yang menarik ya. Jadi ketika orang melihat langsung tertarik ya. Kemudian jujur, tidak menipu. Jadi barang yang direklamekan itu memang benar ada ya, dan kata-kata yang disampaikan di situ tidak ada kebohongan ya. Kemudian dilakukan berulang-ulang atau mempunyai jangka waktu yang cukup lama. Ini bertujuan agar orang bisa melihat ya, dan mengenal sehingga punya keinginan untuk membeli. Anak-anak, ada berbagai jenis bentuk reklame. Yang pertama, reklame berbentuk iklan. Kedua, spanduk. Ketiga, brosur. Keempat, embalase. Kelima, poster. Keenam, baliho. Ketujuh, billboard. 8, banner. 9, leaflet. 10, kalender. 11, logo. Ke-12, buklet. Nah, masing-masing nanti akan dijelaskan satu persatu.
sekarang kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah iklan. Iklan mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Kemudian menggunakan kata konotasi positif atau kata-kata positif yang menceritakan sesuatu yang diiklankan. Kemudian isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, ini contoh dari iklan ya anak-anak ya. Yang ada di contoh ini iklan baris yang ada di surat kabar. Selanjutnya adalah spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Nah, anak-anak bisa lihat ya contohnya seperti ini. Selanjutnya brosur. Brosur adalah merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen. Contoh brosur seperti ini ya anak-anak ya. Ini brosur penerimaan peserta didik baru. Di sini tertulis kapan pendaftarannya, syarat-syaratnya, daftar ulangnya ya, jadi informasinya rinci ya, bisa dilihat di brosur. Embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk ya, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, dan informasi tentang produk tersebut. Contohnya bisa kita lihat ya di sini ya. Nah, ini di bungkusnya, di kemasannya ada iklannya langsung ya. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum dan strategis. Nah, ini contoh poster ya, Nana bisa lihat di sini. Ini contoh poster membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tentang penghijauan ya. Ini biasanya poster ini ditempel di tempat-tempat yang strategis, bisa dilihat orang secara langsung ya, di tembok dan sebagainya. Selanjutnya baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya contoh baliho. Ini bentuknya memang sangat besar ya dibanding reklame yang lainnya dan dipasang dalam jangka waktu yang lama. Bisa kita temui di jalan-jalan banyak sekali ya. Billboards. Billboards adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Ditempatkan pada atap, dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat yang permanen. Ya, Nana bisa lihat ya di sini ya contoh billboards. Biasanya dipasang di atasnya toko-toko ya dalam jangka waktu yang lama. Banner. Banner adalah jenis reklame dengan bentuk kotak ya, atau puterati ya, biasanya dicetak dengan digital printing menggunakan MMT, ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga.
ini contoh printer ya anak-anak, bisa kita lihat bersama. Nah, biasanya kalau kita mau masuk ke sebuah kantor ya, biasanya ada binder yang terpasang di depan pintu. Leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat berisi informasi lengkap dan rinci. Ini contoh leaflet ya, bisa kita lihat ada beberapa lembar kemudian kita lipat menjadi satu ya. Nah, ini bedanya dengan brosur. Kalau brosur hanya satu lembar, kalau leaflet lebih dari satu lembar ya, kemudian kita lipat menjadi satu. Kalender adalah pemberian nama pada periode waktu dalam sebuah sistem yang divisualisasikan pada media cetak atau elektronik. Nah, ini contoh kalender ya. Nah, biasanya kalender ini ditambahi gambar-gambar di depan atau di samping-samping sehingga kelihatan menarik. Logo merupakan reklame berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol atau lambang sebuah produk maupun barang. Nah, ini ya anak-anak, bisa kita lihat contoh logo banyak sekali ya. Nah, ini yang ada ini logo ASEAN, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Tuturi Handayani, kemudian logo Hari Anak Nasional, logo Ketahanan Lingkungan, banyak sekali logo-logo ya. Logo sekolah kita atau logo produk-produk tertentu. Kemudian yang terakhir adalah booklet. Booklet adalah sebuah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Booklet merupakan sebuah media komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan kepada halayak massa atau masyarakat umum dan berbentuk cetakan. Contoh buku seperti ini ya. Jadi ada beberapa lembar dan setiap lembarnya ada penjelasannya, kemudian kita jadikan satu membentuk sebuah buku sederhana. Cara membuat buku nanti anak-anak bisa lihat di modul ya. Alhamdulillah, pembelajaran muatan pelajaran SPDP materi reklame sudah selesai. Guru ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Bu Guru berpesan di rumah anak-anak senantiasa menjaga kesehatan, menjaga ibadah, semangat belajar, dan tetap bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.